Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang waktu sudah agak malam dan saya tidak akan panjang lebar. Sholawat sudah dilantunkan oleh guru kita yang suaranya begitu memukau dan menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan beraneka ragam sholawat dan begitu juga beberapa nasihat yang penting yang baik. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk selalu mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi ada hadis yang disampaikan oleh beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk membangun manusia yang berakhlak yang mulia, untuk membangun manusia yang bermartabat, yang memanusiakan manusia juga. Contoh-contohnya apa Bapak Ibu? Masya Allah, orang yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keluarga, pasti yang muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua, maka mencintai, menyayangi yang lebih muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak menjadi bagian dari umatku, tidak menjadi bagian dari aku, yaitu orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan sayang yang lebih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian sahabat Anas radhiyallahu anhu yang 10 tahun bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa sendalnya, melayaninya, maka tidak pernah mendapatkan satu ungkapan lima fa'alta wa lima lam taf'al. Tidak pernah mendapatkan ungkapan itu. 10 tahun bunda semuanya. Jadi 10 tahun itu biasanya orang sudah ketahuan apa saja. Tapi 10 tahun jadi baginda Rasul tidak pernah bertanya bahwa kenapa kamu melakukan itu dan kenapa kamu tidak melakukan itu. Betapa ungkapannya, omongannya begitu indah dan begitu bagus. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Jadi baru ketemu 2 hari saja, 3 hari saja sudah ketahuan mana yang kasar omongannya, mana yang nyelekit dan menyakiti dan seterusnya. Itulah jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga masih di dalam tataran lingkungan kita. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tamu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jadi memuliakan orang atau memuliakan orang lain, muliakan tamu, muliakan tetangga, mulia dengan senyum, mulia dengan muka. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqah. Dengan muka yang senyum, muka yang ceria, omongan yang baik, sapaan yang baik, maka meskipun dia dari jauh ternyata menjadi terasa sejuk. Kemudian dengan senyum, dengan muka orang yang ramah, maka menjadi kelihatan sangat akrab. Saya sama Pak Ustadz Agus Kunjung ini baru ketemu saat ini, tapi insya Allah langsung akrab. Begitu Pak Ustadz ya, menjadi bagian yang terus kita berkomunikasi. Tapi minta handphone, nomor handphone tapi ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kalau akhlak-akhlak seperti ini kemudian kita laksanakan dari sisi omongan kita, dari sisi perilaku, gaya kita, Rasulullah begitu ketemu yang lain maka memberi salam.
al-badi afdol, yang memulai itu lebih utama meskipun hukumnya sunnah. Begitu Pak Ustadz ya, yang menjawab hukumnya wajib. Tapi kalau ada orang cekatan untuk menyapa lebih dulu, untuk memberi salam lebih dulu, maka menunjukkan orang itu imannya lebih tinggi, perhatiannya lebih tinggi, sapaannya lebih tinggi. Dan itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau salaman sebagaimana yang sampai kepada kita, maka kemudian salaman dengan menghadap seluruh, jadi tubuhnya begini, plak, jadi salaman, bukan sambil begini jadi melengos, tidak, jadi salaman. Sampai orang yang diajak salaman itu melepaskan lebih dulu, dan baginda Rasul baru melepaskannya. Subhanallahil azim. Maka ini adalah akhlak-akhlak baginda Rasulullah, dari yang kecil yang berdekatan dengan kita, mengakrabkan kita di dalam keluarga, mengakrabkan kita di dalam bertetangga, mengakrabkan kita zawil qarabat wal a'mam, jadi kerabat-kerabat, paman, bibi, encing, encang, Betawi. Kalau Sunda apa Pak Ustadz? Hah? Mamang, ya, semuanya menjadi akrab. Ada satu hal yang sangat penting. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di muka bumi ini sampai diutus, maka baginda Rasulullah mempunyai 4 paman yang masih hidup, yaitu 1 Abu Lahab, 2 Abu Thalib, yang ketiga Hamzah, Sayyidina Hamzah, yang keempat Al-Abbas. Yang jelas-jelas jadi menyatakan Islam ada 2, yaitu Sayyidina Hamzah dan Al-Abbas, yang sangat berjasa untuk membela baginda Rasulullah adalah jadi Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mantunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas memusuhi itu adalah Abu Lahab, memusuhi. Tapi di dalam sejarah sirah baginda Rasulullah, Rasulullah tidak pernah meninggikan suara sedikit kepada pamannya Abu Lahab, padahal pamannya Abu Lahab sangat-sangat benci kepada baginda Rasulullah, sampai diturunkan satu surat khusus untuk dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Tidak seindah suara Ustadz. Suaranya ini sudah kadung banyak ngeluarin suara, jadi duit banyak juga. Masya Allah, amin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi baginda Rasul tidak pernah meninggikan suara meskipun jadi pamannya itu amat sangat benci. Tidak pernah. Sampai ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, begitu kalau diterjemahkan, wahai baginda Rasul, coba beri peringatan seluruh keluarga yang dekat-dekat itu. Rasulullah ingin menyampaikan itu 2 pekan tidak bisa keluar rumah. Lalu dicari oleh bibi namanya Atikah. Dicari kemana ini ponakan, kemana ini ponakan, kemana, sampai ketemu. Kemudian kemana aja kamu wahai Muhammad? Saya apa? Saya sedih wahai bibi. Kenapa kamu sakit? Saya tidak sakit, tapi saya memikirkan bagaimana menyampaikan firman Allah
supaya merangkul, mengakrabkan seluruh keluarga yang ada ini. Terus ya udah sampaikan aja, kata bibinya. Terus bagaimana dengan Abu Lahab? Bagaimana dengan Abu Lahab? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya udah Abu Lahab nggak usah diundang. Tapi ternyata meskipun tidak diundang, ternyata ikut hadir di Bukit Sofa. Undangannya itu ngumpul di Bukit Sofa yang insya Allah bila kita sampai di Mekah, amin, haji, amin, umroh, amin, pas Sofa dan Marwa dikumpulkan di situ. Dan kemudian baginda Rasul mulai menyampaikan, percayakah kalau saya memberitahu sesuatu kepada kalian keluarga kami semuanya? Percayakah bila aku memberikan berita di belakang gunung itu ada jadi binatang buas? Percaya. Kenapa kalian percaya apa yang aku sampaikan? Karena selama ini jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kamu tidak pernah berbohong. Percaya. Kemudian baginda Rasul mengatakan, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan ternyata di situ ada pamannya Abu Lahab, mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk begini ini kamu mengumpulkan kami? Kemudian turun surat Tabdi. Meskipun demikian, betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu bayangin, seorang keponakan mempunyai paman dan kemudian pasti lebih gede, lebih dulu berpengalaman. Tahu-tahu jelek-jelekin keponakan, menginjak-injak keponakan. Kira-kira jadi ada keponakan yang hilang kesabarannya enggak? Ada juga. Nah ini Bapak Ibu yang, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak terganggu dan terus menghormati pamannya itu dan tidak pernah meninggikan suara jadi terhadap pamannya. Inilah di antara akhlak yang langka yang kemudian demi untuk tetap keutuhan keluarga, keutuhan tetangga, keutuhan teman-teman kita, maka sesungguhnya adalah dengan akhlak yang mulia ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira sebetulnya ini aja isyarat saya bagaimana meningkatkan akhlak yang mulia setiap kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tentu membaca sirahnya melalui Barzanji atau kitab-kitab yang dipakai di lingkungan tertentu, Simtud Durar, At-Tiba, jadi Al-Ghalib misalnya, silahkan, itu semuanya adalah baik dan mulia. Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala banyak dengan membaca salawat, pahala banyak dengan berkumpul dan tersenyum, pahala banyak dengan bersedekah dan berinfak. Tapi kemudian ada sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh bangsa ini, yang dibutuhkan oleh umat ini, yaitu bagaimana supaya bisa terjilma di dalam akhlak kita yang mulia. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, Kamis malam Jumat yang kedua, kalau tidak ada halangan yang sangat-sangat luar biasa, berarti saya akan selalu berada di tempat ini. Dan yang sunnah adalah Kamis malam Jumat yang keempat. Dan setahu saya selama ini saya belum pernah absen di Kamis yang kedua. Kalau absen biasanya diganti dan tetap hadir. Begitu Ibu Haja ya. Insyaallah taala mudah-mudahan dengan peringatan baginda Rasulullah, Maulid Nabi, kita tingkatkan akhlakul karimah, kita kompakkan di keluarga kita, di masyarakat kita. Dan saya
insya Allah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semampu saya selagi amanat al-hayah yang ada di sini diberikan, maka insya Allah mudah-mudahan tidak seperti ini dan menjadi besar. Dan yang paling merasakan manfaatnya bukan seorang Ali Ahmadi yang tinggal di Jakarta, tapi adalah merupakan amal yang baik yang dirasakan khairun nasi anfa'uhum linnas, adalah amalnya keluarga besar almarhum jadi Pak Bahrudin bersama ibu dan keluarga dan putra-putrinya semuanya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi bermanfaat ke depan untuk masyarakat Mandung Imbres Junti Jawilan. Amin ya rabbal alamin. Kalau masalah haji dan umroh itu adalah memang tempatnya baginda Rasulullah. Baginda Rasul lahir di Mekah, luar biasa, dan disitulah tempatnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitullahil Haram. Dan siapa yang melakukan kebaikan sekali, maka dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Kalaulah Madinah adalah sekarang pusara baginda Rasulullah SAW dan ada Masjid An-Nabawi di situ, dan kemuliaan yang luar biasa. Saya dengar suka pada berdoa, ya Allah berikanlah kami di dunia ini bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan nanti di akhirat bersama baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka ahli Al-Qur'an, bagi yang hafal Quran, yang cinta Al-Qur'an, maka kemudian insya Allah supaya ketemu di tempat turunnya Al-Qur'an, yaitu di Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, dan ketemu dengan yang menerima Al-Qur'an, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengaturkan terima kasih untuk semuanya yang berpartisipasi dan hadir pada malam ini, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih. Mudah-mudahan kalau bisa setiap jadi Kamis malam Jumat, setidaknya adalah Kamis malam Jumat yang kedua dan keempat bisa seramai ini, dan selanjutnya kita memohon kepada Allah menyeting supaya Al-Hayah ini bisa memberikan sinarnya dan hasilnya insya Allah melalui tempat ini. Tadi disebut yang dari Al-Hayah berapa? Ke 580 ya. Bersama karena kita punya mitra-mitra, jadi kita sekitar yang selesai 30 juz itu sekitar 1008 semuanya dengan mitranya, dan di seluruh Indonesia. Jadi sudah ada semua alumni dan santri Al-Hayah ini. Mudah-mudahan insyaallah taala itu Bunda Haja ya. Insyaallah mudah-mudahan dan seluruh keluarga yang ada, bagaimana ini bisa menjadi kuat dan menjadi besar, dan atas izin Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiada kendala apapun untuk besarnya Al-Hayah di sini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami haturkan. Kami haturkan secara khusus kepada Ustadz Agus Kunjung SPD, Ustadz Sahlan yang sudah berkenan hadir, Ustadz Azid yang biasa di sini, dan seluruh para orang tua kami, tetangga dan masyarakat bersama ibu-ibu semuanya. Insya Allah kalau ada pengajian, ibu-ibu bisa berkenan hadir ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.